Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita akan membahas hukum pertama Newton yang nanti akan kita terapkan dalam soal-soal kesetimbangan. Hukum pertama Newton berbunyi, setiap benda tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kelajuan konstan, kecuali ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi jika benda tidak dipengaruhi gaya atau resultan gayanya bernilai 0, maka benda akan tetap mempertahankan keadaannya. Artinya, benda diam akan tetap diam, atau benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Jika dinyatakan dalam matematik, maka hukum 1 Newton berbunyi sigma F sama dengan 0. Aplikasi hukum Newton pertama, kita bisa menerapkannya dalam kesetimbangan. Dalam kesetimbangan ini berlaku prinsip sigma F sama dengan 0. Kemudian sigma F ini bisa kita uraikan menjadi dua bagian, yaitu sigma Fx sama dengan 0, kemudian sigma Fy sama dengan 0. Kita akan menerapkan rumus kesetimbangan ini untuk membahas soal-soal kesetimbangan berikut ini. Baik adik-adik, kita mulai dengan soal pertama. Ini adalah gambar kesetimbangan. Ada benda yang beratnya 12 Newton digantung pada tali. Di sini ada muncul tegangan tali T1 dan tegangan tali T2. Apabila sistem dalam gambar dalam keadaan setimbang, hitung tegangan tali T1 dan T2. Jadi kita akan mencari T1 ini berapa, T2 ini berapa. Jadi di sini ada gaya berat 12 Newton yang berarah ke bawah. Ini adalah W, gaya berat, yang nilainya 12 Newton. Kemudian ada tegangan tali T1 yang berarah ke atas. Kemudian juga ada tegangan tali T2 yang berarah ke kiri. Ini T2. Untuk menjawab soal-soal kesetimbangan, langkah-langkah yang kita lakukan seperti ini. Langkah pertama adalah tempatkan gaya dalam sumbu X dan Y. Ini langkah pertama. Langkah kedua, uraikan gaya yang miring. Penguraian gaya yang miring ini sudah kita pelajari dalam materi vektor, tapi saya ingatkan lagi, jika ada gaya miring seperti ini adalah gaya F yang membentuk sudut alfa, maka F ini bisa kita uraikan ke arah sumbu X, kita sebut Fx, dan bisa kita uraikan ke arah sumbu Y, kita sebut Fy. Di mana Fx sama dengan F dikali cos alfa, sedangkan Fy sama dengan F dikali sin alfa. Kemudian yang ketiga, gunakan prinsip kesetimbangan, yaitu sigma F sama dengan 0. Ini bisa kita uraikan menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Kalau kita lihat soal ini, maka kita masukkan gaya-gaya ini ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Kemudian ada gaya W 12 Newton yang sudah tepat berada pada sumbu Y. Kemudian ada gaya T2 yang sudah tepat berada pada sumbu X. Kemudian ada gaya T1 yang miring. Gaya T1 ini kita uraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat bahwa sudut ini 30 derajat, maka sudut ini juga sama dengan 30 derajat. Jadi ini bernilai 30. Sama seperti sudut ini. Kemudian T1 yang miring ini bisa kita uraikan ke arah sumbu X ke sini. Ini adalah T1 kali cos 30. T1 bisa kita uraikan juga ke arah sumbu Y. Ini adalah T1 sin 30. Jadi langkah pertama dan kedua sudah kita lakukan. Kemudian kita lihat langkah ketiga, yaitu sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Kita mulai saja dari sigma Fy sama dengan 0 dulu. Sigma Fy sama dengan 0. Dalam sumbu Y ada dua gaya yang bekerja. Pertama adalah T1 sin 30 yang arahnya ke atas. Kemudian gaya W yang arahnya ke bawah. Sigma Fy adalah jumlah total gaya pada arah sumbu Y
atas minus bawah. Berarti T1 sin 30, ini yang ke atas, minus yang ke bawah adalah W, jadi minus W sama dengan 0. Sehingga di sini T1 sin 30 sama dengan W. Kita masukkan angkanya, T1 dikali sin 30 adalah setengah, sama dengan W adalah 12 Newton. Hingga T1, maka 2 ini kita kalikan ke kanan, jadi 2 dikali 12, sama dengan 24 Newton. Jadi kita peroleh nilai T1 adalah 24 Newton. Kemudian kita gunakan rumus kedua, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx adalah penjumlahan gaya pada sumbu X, yaitu ke kanan dikurangi ke kiri. Ke kanan adalah T1 cos 30, kita masukkan T1 cos 30, minus gaya yang ke kiri yaitu T2, minus T2 sama dengan 0. Maka T2 sama dengan T1 kali cos 30. Sama dengan T1 sudah kita temukan nilainya yaitu 24 Newton. Kita masukkan di sini 24 kali cos 30 adalah setengah akar 3. 24 kali setengah adalah 12, jadi 12 akar 3 Newton. Jadi kita sudah menemukan nilai T1 yaitu 24 Newton dan nilai T2 yaitu 12 akar 3 Newton. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke soal kedua. Ini adalah soal kesetimbangan yang lebih rumit dari soal yang pertama. Sebuah benda dengan berat 50 Newton digantung pada tali yang masanya diabaikan. Hitung tegangan tali T1 dan T2. Kita lihat pada gambar, ada gaya W 50 Newton. Gaya W ini arahnya ke bawah. Kita gambarkan W ke bawah dengan nilai 50 Newton. Kemudian ada T1 yang berarah ke kanan atas. Dan ada T2 yang berarah ke kiri atas. Jadi langkah pertama, tempatkan gaya-gaya ini dalam sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Langkah kedua, uraikan gaya yang miring. Di sini ada dua gaya miring, yaitu T1 dan T2. T1 kita uraikan ke arah sumbu X. Ini adalah T1 cos 30, sudutnya 30. T1 kita uraikan ke arah sumbu Y. Ini adalah T1 sin 30. Kemudian T2 juga kita uraikan ke arah sumbu X. Ini adalah T2 cos 60, sudutnya 60 ya. T2 jika kita uraikan ke arah sumbu Y, ini adalah T2 sin 60. Kemudian langkah ketiga adalah kita masukkan dalam sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Kita lihat sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx adalah penjumlahan gaya pada sumbu X. Pada sumbu X ada gaya T1 cos 30 berarah ke kanan, dan ada T2 cos 60 berarah ke kiri. Maka sigma Fx adalah T1 cos 30 minus T2 cos 60. Ini sama dengan 0. Atau berarti T1 cos 30 sama dengan T2 cos 60. Kalau kita masukkan angkanya, T1 kali cos 30 adalah setengah akar 3 sama dengan T2 cos 60 adalah setengah. Angka setengah bisa kita coret, sehingga T2 sama dengan T1 akar 3. Ini kita jadikan persamaan pertama. Kemudian sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy adalah penjumlahan gaya pada arah sumbu Y. Kita lihat pada arah sumbu Y, ada T1 sin 30 ke atas, T2 sin 60 ke atas, dan W yang berarah ke bawah. Sehingga sigma Fy adalah T1 sin 30 arah ke atas ditambah T2 sin 60 yang juga berarah ke atas minus W yang berarah ke bawah. Ini sama dengan 0. Kita masukkan angkanya. T1 sin 30 adalah setengah ditambah T2 sin 60 adalah setengah akar 3 minus W adalah 50. Ini sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. Di sini T2 adalah T1 kali akar 3. Kita masukkan ke sini sehingga di sini menjadi setengah T1 ditambah T2-nya kita ubah menjadi T1 akar 3 dikali setengah akar 3. Kemudian 50 kita pindah ke kanan menjadi 50.
Sehingga di sini sama dengan setengah T1 ditambah, ini adalah akar 3 kali akar 3 menjadi 3 kali setengah menjadi 3/2 T1 sama dengan 50. Setengah tambah 3/2 adalah 2, ini menjadi 2 T1 sama dengan 50. Sehingga T1 sama dengan 50/2 atau sama dengan 25 Newton. Ini adalah hasil T1. Karena T1 sudah kita ketahui, maka di sini T2 bisa kita cari. T2 sama dengan T1 akar 3. T1 adalah 25, sehingga T2 menjadi 25 akar 3 Newton. Jadi kita peroleh T1 adalah 25 Newton dan T2 adalah 25 akar 3 Newton. Ini dia. Kita lanjut ke soal 3. Benda dengan massa 25 kg digantung pada tali yang massanya diabaikan. Hitung tegangan tali T1 dan T2. Di sini kita lihat ada massa 25 kg, sehingga ada gaya gravitasi W yang arahnya ke bawah. W adalah M kali G. M-nya adalah 25, G-nya adalah 10, sehingga W sama dengan 250 Newton. Kemudian ada T2 berarah kanan atas, ada T1 berarah kiri atas. Langkah pertama kita adalah tempatkan gaya-gaya ini dalam sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada sumbu X, kemudian di sini ada sumbu Y. Karena di sini 37 derajat, maka ini juga 37 derajat ya, saling berhadapan, sama sudutnya. Ini 53, ini juga 53. Langkah kedua, uraikan gaya-gaya yang miring. Di sini ada dua gaya miring, yaitu T1 dan T2. Kita uraikan T1 ke arah sumbu X dan sumbu Y. Ke arah sumbu X adalah T1 cos 37. Ke arah sumbu Y adalah T1 sin 37. Kemudian T2 juga kita uraikan ke arah sumbu X menjadi T2 cos 53. Kemudian kita uraikan ke arah sumbu Y menjadi T2 sin 53. Baru setelah ini kita bisa masuk ke langkah ketiga, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Kemudian sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fx adalah jumlah total gaya pada arah sumbu X. Di sini kita lihat pada sumbu X ada T2 cos 53 berarah ke kanan dan T1 cos 37 berarah ke kiri. Sehingga sigma Fx adalah gaya yang kanan dikurangi gaya yang kiri. Ke kanan adalah T2 cos 53 dikurangi gaya kiri, yaitu T1 cos 37. Ini sama dengan 0. Perlu adik-adik ketahui bahwa sin 37 ini sama dengan 0,6. Kemudian cos 37 sama dengan 0,8. Sin 53 ini dibalik, ini adalah 0,8. Dan cos 53 ini sama dengan 0,6. Jadi kita masukkan angkanya, maka T2 cos 53 kita masukkan yaitu 0,6 minus T1 kali cos 37 kita masukkan nilainya yaitu 0,8 sama dengan 0. Minus T1 0,8 ini kita pindah ke kanan sehingga ini 0,6 T2 sama dengan ini 0,6. Pindah ke kanan T1 kali 0,8 sehingga sama dengan 0,8 T1. Sehingga T2 sama dengan 0,6 pindah ke kanan sehingga menjadi 0,8 T1 per 0,6 atau sama dengan, ini bisa kita coret-coret menjadi 8/6 dibagi 2 semua menjadi 4/3 T1. Kita masuk ke sigma Fy sama dengan 0. Ini adalah jumlah total gaya pada arah sumbu Y. Gaya ke atas minus gaya ke bawah. Pada arah sumbu Y kita lihat gaya ke atas adalah T1 sin 37 dan T2 sin 53. Kemudian pada arah ke bawah adalah gaya W. Sehingga sigma Fy adalah gaya arah atas dikurangi gaya arah bawah. Maka sigma Fy sama dengan T1 sin 37 ini arah atas ditambah T2 sin 53 ini juga arah ke atas minus arah ke bawah yaitu W
sama dengan 0. Kita masukkan angkanya. T1 kali sin 37. Sin 37 adalah 0,6. Ditambah T2 kali sin 53. Sin 53 adalah 0,8. Minus W. W-nya adalah 250. Sama dengan 0. Kita sudah punya T2, yaitu T2 sama dengan 4/3 T1, sehingga di sini 0,6 T1 ditambah T2. T2 adalah 4/3 T1. Kita masukkan ke sini. Jadi 4/3 T1 dikali 0,8. Kemudian minus 250 kita pindah ke kanan, jadi 250. Kita lihat yang ini dulu. Ini adalah 4 kali 0,8 adalah 3,2/3 T1. Ini ada angka per 3, maka 0,6 ini kita kalikan 3/3 supaya bisa dijumlahkan menjadi 1,8/3 kali T1. Ini yang sama dengan 250. 1,8/3 ditambah 3,2/3 adalah 5/3 T1. Ini yang sama dengan 250. Sehingga T1 sama dengan 5/3 kita pindah ke kanan menjadi dibalik. Maka T1 sama dengan 250 dikali 3/5. Ini kita coret-coret. 250/5 adalah 50. 50 kali 3 adalah 150 Newton. Sehingga di sini kita peroleh T1 sama dengan 150 Newton. Karena T1 sudah kita ketahui, maka T2 bisa kita cari di sini. Di sini T2 berarti sama dengan 4/3 kali T1. T1 masuk, nilainya 150. Ini bisa kita coret-coret. 150/3 adalah 50. Sehingga T2 sama dengan 4 kali 50 adalah 200 Newton. Inilah hasilnya. Jadi T1 sama dengan 150 Newton dan T2 sama dengan 200 Newton. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi dalam video-video saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.